Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunita Dewi dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 21 Bekasi dengan mata pelajaran PPKN dan guru pengampu Ibu Triana Sari. Saya akan menyampaikan orasi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi mengakibatkan banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara. Seperti yang kita ketahui, iptek di Indonesia ini bisa dibilang sudah sangat maju, apalagi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan di bidang hukum. Dampak positif di bidang politik yaitu kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Sedangkan dampak iptek di bidang ekonomi yaitu 1. Makin meningkatnya investasi asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, meningkatnya kemakmuran masyarakat. Yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Untuk dampak positif di bidang sosial budaya yaitu makin canggih alat-alat komunikasi mempermudah kita untuk memperoleh informasi dunia sehingga kita dapat belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari bangsa lain. Dampak positif aspek hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap HAM. Yang kedua, menguatnya supremasi sipil. Yang ketiga, menguatnya tuntutan tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan undang-undang. Selain dampak positif, iptek juga menyebabkan dampak negatif. Dampak negatif itu bisa terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan di bidang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif di bidang politik yaitu 1. Munculnya terorisme dan radikalisme. Yang kedua, keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi disalahartikan. Dampak negatif di bidang ekonomi yaitu 1. Adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Yang kedua, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi berkurang. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. Dampak negatif di bidang sosial dan budaya yaitu 1. Adanya sikap individualisme. Yang kedua, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, makin lunturnya nilai keagamaan. Dampak negatif di bidang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu akan timbulnya tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan. Demikian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.